Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Oyot Memang Petaka Sebelum Pernikahan. Kali ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, cerita ini masih tetap ditulis oleh Mas Dukro Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ataupun karya karsa beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk kita mulai saja kelanjutan ceritanya. Kemudian yang bertubi-tubi. Aku memutar otak saat keadaan seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ku ambil smartphone yang sedari tadi sedang aku isi daya baterainya. Ku cari kontak keluarga Aldi yang mungkin masih aku simpan. Nah, ketemu. Teriakku dalam hati. Wulan, kakak kandung dari Aldi, mungkin satu-satunya orang yang beberapa kali berkirim pesan denganku selama ini. Aku mencoba mengirim pesan lewat aplikasi, tapi entah kenapa yang muncul adalah ikon centang satu yang muncul. Akhirnya, segera aku telepon Wulan via seluler. Selang tidak beberapa lama, komunikasi kami tersambung. Halo, Assalamualaikum, Lan. Maaf ganggu tidurmu, ucapku memulai percakapan. Oh no, foto Mas Agung. Sudah selarut ini, kenapa kamu telepon saya, Mas? Aldi baik-baik saja kan? Pertanyaan Wulan seperti bisa menebak isi kepalaku. Apa yang dirasakan Wulan saat ini sepertinya sama seperti apa yang sedang aku rasakan. Oh, nggak apa-apa Lan, cuma mau minta nomor handphone Aldi. Mas gak punya soalnya. Dia kan masih suka kontak-kontak nomor, ucapku. Oh iya sih, tuh anak masih labil, maklum Mas. Ya masih anak remaja. Aku kirim aja ya lewat pesan ini. Tapi Wulan seakan enggan menyelesaikan pertanyaannya. Seakan ada perasaan ragu pada dirinya. Tapi kenapa Lan? Tanyaku kembali. Aldi baik-baik aja kan Mas? Aku tadi habis mimpi ketemu Aldi sedang minta tolong, lalu terbangun karena telepon dari Mas Agung. Ya nggak terjadi apa-apa kan Mas? Pertanyaan dari Wulan seperti menguatkan kembali ucapanku sebelumnya. Barusan Aldi berangkat, baru saja budal dari rumah sama yang lainnya. Katanya biar bisa istirahat penuh di Tegal. Aku minta nomor kamu ya, supaya bisa berkomunikasi sama mereka. Aku gak megang satupun nomor orang-orang yang ada di mobilan. Insya Allah perjalanan mereka akan baik-baik saja. Ya sudah, biar ini jadi urusan Mas lah. Kamu kirim nomornya, Mas cuma ingin memantau saja. Setelah ini kamu lanjut istirahat ya. Bakalan aman kok, sopirnya handal kok. Ada Mas Min juga di situ. Mobil masih baru, ya nggak mungkin mogok lah. Aku mencoba menenangkan Wulan agar kepanikan tidak terjadi di rumahnya. Ya wes kalau begitu, aku juga masih ngantuk banget ini. Aku kirim ya Mas, titip Aldi, ucap Wulan. Setelah mengucapkan salam perpisahan dan mengakhiri pembicaraan, nomor Aldi akhirnya aku dapatkan. Gung, loh kamu kok belum tidur ya? Sudah hampir jam 2 pagi loh ini, istirahatlah. Suara itu mengagetkanku, membuat aku langsung menoleh dan memperhatikan asal suara tersebut, yang ternyata adalah ibu calon mertua. Loh Bu, kok kemari Bu? Nggak istirahat toh? Tanyaku pada ibu calon mertua. Ya cuma mau memastikan kondisimu, sama mau ambil bahan makanan buat dimasak besok. Jawab dulu, kok kamu belum tidur itu kenapa? Nyaman kok di sini Bu, aku belum bisa tidur Bu. Ya karena belum dapat kabar dari Aldi soalnya. Mau saya telepon ini anaknya. Oh alah, lagian kenapa mereka nggak nginep dulu sih? Tadi Mas Bambang cerita mereka seperti terburu-buru, kenapa yuk Gung? Ya itu Bu, aku tidak tahu Bu. Pak sopir hanya menyampaikan ada urusan mendadak. Belum nemu jawaban yang pas, coba saya hubungi Aldi dulu. Ya wes, ibu kembali dulu.
kamu istirahat yo. Jaga kondisi badan kamu. Ana juga sudah istirahat dari tadi kok, ucap ibu calon mertuaku. Baik bu, saya istirahat setelah mendengar kabar dari Aldi nanti. Setelah itu ibu calon mertua pergi meninggalkan rumah tempatku beristirahat. Tidak lama setelah itu, aku berusaha mengirim beberapa pesan kepada Aldi. Namun semua pesan berstatus pending dan beberapa hanya centang satu. Akhirnya aku mencoba untuk menelepon Aldi, semoga saja cara ini berhasil untuk menghubunginya. Napasku terasa ringan tatkala bukan suara sambungan operator yang menjawab panggilanku. Memulai telepon seluler kini, aku bisa berbicara dengan Aldi. Halo Mas Agung. Halo Dik. Syukurlah bisa nyambung lewat telepon. Tadi aku kirim pesan lewat WA, nggak ada yang terkirim. Gimana? Posisimu sekarang di mana? Sudah keluar Banjarnegara belum? Tanyaku memastikan kepada Aldi dan juga yang lainnya. Mas, kita semua kesasar ini. Jawaban Aldi membuatku terdiam. Pikiran menerawang jauh entah kemana, rasanya seperti ingin berteriak. Hal-hal semacam ini terus terjadi bahkan sampai titik ini. Mas Agung, kesasar di mana, Dik? Apa ada orang yang mungkin bisa ditanya? Atau ada sesuatu yang bisa dijadikan patokan? Pertanyaan keluar bagai peluru yang ditembakkan oleh senapan otomatis. Seluruh pikiranku diliputi oleh kepanikan. Ini kan Banjarnegara, banyak banget kebun salak, apalagi pohon salak. Yang jelas dong, kalau ngasih itu penjelasan. Mending sekarang kamu kirim titik lokasi kamu lewat WA ya, aku tunggu. Telepon kematikan segera. Kini aku duduk lesu di kursi seorang diri, mataku menatap langit-langit rumah, berharap hal buruk tidak terjadi pada Aldi dan yang lainnya. Sembari menunggu kabar dari Aldi, aku mengabarkan keadaan ini pada calon istriku. Dok, Aldi kesasar, gimana ini yo? Apa aku harus nyari mereka? Tanyaku via aplikasi pesan teks. Kok iso? Gini aja, aku tak nyari bantuan, kamu diam di situ aja yo. Pinta calon istriku. Aku kira kamu sudah tidur, Duk. Belum, Mas. Ya nggak tahu, nggak enak dari tadi. Mataku juga nggak mau nutup. Jawabnya sembari mengakhiri pembicaraan. Aku masih duduk terdiam memikirkan keadaan Aldi dan yang lainnya. Setelah muncul dalam pikiranku, mengaitkan kejadian saat kami berangkat tadi dengan kejadian sekarang. Apakah ini adalah rentetan peristiwa yang saling berkaitan? Pikiranku sudah buntu, kacau rasanya. Ingin rasanya beranjak dari tempatku, apapun harus aku lakukan agar tahu keadaan Aldi. Layar HP kembali menyala, nada panggilan yang berbunyi nyaring menyadarkanku dari lamunan. Aldi kembali menghubungiku. Gimana, Dik? Di mana titik lokasinya? Belum kamu kirim ya? Tanyaku cepat pada Aldi. Maaf Mas, aku sudah mencoba berkali-kali, hasilnya sama saja Mas. Pesannya pending, tidak bisa langsung terkirim. Sinyalnya nggak memungkinkan Mas. Pakai handphone yang lain gimana, Dik? Apakah tidak bisa juga? Mas, handphone layar sentuh hanya aku yang punya. Para bapak-bapak ini masih pakai handphone model lama, bukan seperti kita, Mas. Serius gitu, Dik? Aku kira cuma bapakku aja yang masih menggunakan handphone kuno itu. Aku tidak cari bantuan yo. Nanti kita berkomunikasi lewat telepon seluler saja. Oke Mas, tak tunggu ya Mas kabarnya. Telepon kemudian langsung dimatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan saldo pulsaku cukup agar komunikasi bisa terus terjalin untuk mengetahui kondisi Aldi dan juga yang lainnya. Suara langkah beberapa orang terdengar dari luar. Tidak lama berselang Mas Bambang dan Mbak Siwi datang. Setelah itu hal tak terduga terjadi. Aku melihat calon istriku di depan mataku. Kami akhirnya bertemu. Kamu ngapain di sini, Duk? Tanyaku pada calon istriku. Tadi aku bilang ke Mas Bambang dan Mbak Siwi buat bantu kamu cari saudaramu. Yang lainnya sudah tidur. Sudah hampir jam 2 dini hari ini.
Mau gimana, Gung? Mau gimana ini? Tanya Mas Bambang padaku. Budal wes Mas, jalan dulu aja. Nanti kita kontak sambil jalan. Perasaanku nggak enak ini. Ya wes, tak siapin mobil dulu. Mas Bambang segera pergi ke tempat mobilnya diparkir. Aku mengambil rokok dan beberapa barang yang kiranya perlu dibawa. Setelah itu aku bergegas ke parkiran mobil menyusul Mas Bambang. Tidak lama berselang Mbak Siwi ikut menyusul. Mas Bambang ikut, aku kudu ikut, teriak Mbak Siwi. Ya wes toh, sini kalau mau ikut. Kamu duduk di kursi depan aja sama aku. Agung biar di belakang, perintah Mas Bambang. Kami semua menempati posisi masing-masing. Semua pintu sudah kami tutup. Tiba-tiba ada yang membuka pintu belakang sebelah kanan. Lalu ia masuk ke dalam dan dengan tenang duduk di sampingku. Lah, kamu ngapain di sini? Kamu juga mau ikut? Aku pikir kamu cuma mengantarku sampai parkiran, tanyaku pada calon istri. Nggak mau kalau ditinggal, aku khawatir sama kamu. Aku ikut. Pokoknya aku ikut, nggak usah ada perdebatan lagi. Kasihan Aldi juga, ucap Ana. Dia memaksaku untuk segera mengambil keputusan. Pikiran kami semua tidak tenang, terburu-buru. Alasannya karena semua yang ada di mobil yang tersesat tidak paham dengan medan yang mereka tuju. Mas Bambang juga sudah mendengar cerita saat perjalanan kami dari Kota Bahari menuju Banjarnegara. Mungkin semua ini ada kaitannya dengan peristiwa itu, atau mungkin ini hanya masalah kesalahan teknis. Aku tidak tahu. Aku merasakan saat ini segalanya masih ambigu. Mobil sedan produksi tahun 90-an beranjak dari tempatnya terdiam. Kemudi dikendalikan sang pemilik menyusuri jalan di tengah malam yang sepi. Orang-orang sudah tidak terlihat lagi, termasuk para warga yang melakukan aktivitas dandan salak. Sepertinya pekerjaan mereka semua sudah selesai. Saat ini para warga sekitar sudah terlelap jauh dalam mimpi masing-masing. Keluar desa, mobil melaju di antara kebun salak yang juga gelap. Melaju entah kemana arah akan menuntun. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan pasti, tidak banyak informasi yang kami bawa. Saat ini yang kami semua tahu, rombongan pengantar pengantin tersesat di kebun salak. Segalanya masih tertutup, menimbulkan banyak pertanyaan di antara kami. Kini tiba pada sebuah persimpangan jalan yang harus kami pilih. Belok kiri, jalan menurun menuju jalur provinsi, yang dimana ini adalah arah yang seharusnya dituju oleh mobil yang berisikan para saudaraku. Ya, atau mungkin mereka malah belok ke kanan. Jalanan menanjak menuju bukit, yang pada saat itu belum pernah sekalipun aku lewati selama aku berkunjung ke Banjarnegara. Kini mobil berhenti di persimpangan, memastikan lagi, mencoba menggali informasi kembali dari Aldi. Halo Di, aku sekarang ada di batas desa, berhenti di pertigaan jalan. Aku mau bertanya, kamu tadi belok kiri atau kanan? Tanya kepada Aldi setelah telepon tersambung kembali. Halo Mas Agung, tadi aku belok kiri seperti apa yang dikatakan Mas Agung kok. Aldi menjawab pertanyaanku. Jalanan yang kamu lalui tadi bagaimana? Menurun atau menanjak? Tanyaku kembali. Jalanan yang kami lalui itu lurus Mas, ada lampu-lampu juga. Jalanan di sini malah mirip seperti jalan tol. Aku merasa jalan yang kami lalui itu datar saja kok, tidak ada hambatan. Ya wajar kan, sudah larut malam. Sebentar Di, aku tanya Ana, benar tidak jalanan yang kamu lalui itu? Tahan dulu ya, jangan ditutup. Setelahnya, aku kemudian tanyakan apa yang dikatakan Aldi pada Ana. Ada jalanan lurus, mungkin mereka lewat jalan yang satunya, sama-sama akan bertemu di jalan provinsi menuju Purbalingga. Tapi apa, Nduk? Tolong katakan cepat, pintaku pada Ana. Tapi nggak ada lampu-lampu seperti yang Aldi katakan. Jalanan itu kanan kirinya sawah. Lampu paling berasal dari rumah warga sekitar, itu pun jumlahnya tidak banyak, jawab Ana. Aldi, jalanan yang kamu lalui itu lurus terus, tidak menurun atau menanjak dari awal. Apakah jalannya itu rusak banyak lubang Di?
Tanyaku kembali ke sambungan telepon Pak Aldi. Enggak mas, jujur ini jalannya halus banget, mulus mas. Datar saja, tidak ada belokan, tanjakan ataupun turunan. Pak sopir saja ngebut. Aku merasakan itu sih mas. Kamu pakai aplikasi map gak saat di jalan tadi? Tanyaku kembali pada Aldi. Tidak mas, sinyalnya tidak bisa digunakan membuka aplikasi dengan akses internet mas. Jadi ya kami semua pasrah sama Pak sopir. Ya wes, makin mumet aku. Coba kamu jelaskan posisimu sekarang gimana Dik? Tanyaku kembali pada Aldi. Halo Kung, iki Mas Min. Biar aku wae yang menjelaskan posisi kami saat ini. Tiba-tiba Mas Min mengambil alih pembicaraan, bermaksud memperjelas posisi saat ini. Walah Mas Min, monggo Mas, dijelaskan biar saya mudah mencarinya. Aku mempersilahkan Mas Min untuk menjelaskan terkait posisi mereka saat ini. Posisi mobil saat ini terjebak di sekitaran kebun salak. Di depan kami adalah tebing yang di bawahnya sekitar 2-3 meter itu sudah sungai dengan arus yang lumayan deras. Di kanan kiri kami kebun salak, hanya berjarak beberapa senti saja dari bodi mobil. Ngepres banget Kung. Apakah tidak bisa mundur saja Mas Min? Ora iso, tidak bisa Gung. Jalanan di belakang itu menurun ke arah sungai sekitar 30 meter. Mobil tidak ada tenaga jika langsung mundur dan menginjak itu. Ditambah lagi ban selip karena jalanannya itu tanah yang masih basah. Loh, Mas, iki piye toh? Ini gimana? Kata Aldi tadi jalanannya seperti jalan tol. Kok berubah jadi jalan tanah basah sih? Aku sendiri bingung, Gung. Setelah mobil berhenti, itu pas aku lihat di depan kok sudah tebing. Untung Pak sopir nggak telat ngejek rem. Nah, Mas, makanya jangan tidur terus. Mungkin Pak sopir kelelahan dan tidak enak meminta tolong sampean. Tanpa sadar aku malah menyalahkan Mas Min. Aku itu sama sekali nggak tidur, Gung. Kita semua itu di mobil belum ada yang tidur. Semua merasakan hal yang sama. Kami nyaman saat mobil berjalan, tapi setelah mobil mendadak berhenti, yang kami lihat saat keluar adalah kebun salak, gelap tanpa ada penerangan sama sekali, ucap Mas Min. Ya udah baik Mas, aku belum bisa menyimpulkan apa-apa. Coba nanti aku diskusikan dengan Mas Bambang dan juga yang lainnya. Aku pokoknya bakal tetap mencari sampai ketemu Mas. Tolong tahan dulu yo. Ya wes, kamu hati-hati saat melakukan pencarian. Kami mencoba bertahan di sini yo. Lagian mau apa lagi? Benar-benar terkunci, tidak bisa bergerak ini, ucap Mas Min yang kuakhiri dengan menutup telepon. Benar-benar penjelasan yang rumit untuk dimengerti. Jalanan lurus halus, mirip jalan tol, tidak ada belokan, tanjakan, bahkan turunan dengan lampu-lampu penerangan. Rasanya mustahil ada di sebuah pedesaan yang letaknya di perbukitan. Mas Bambang, ada memang jalanan seperti itu di sini Mas? Tanyaku pada Mas Bambang, siapa tahu ada daerah yang karakternya mirip seperti itu. Jalan tol Gundulmu? Ya nggak mungkin lah, ini kan pedesaan di gunung Gung, di bukit ini Gung. Masa iya ada jalan yang kayak gitu? Ucap Mas Bambang sambil cengengesan menatapku. Lah terus, mosok mereka ngelantur Mas, buat apa coba? Pusing banget aku. Kon sampai kejadian kayak gini ya? Aku mengeluh dengan apa yang terjadi saat ini. Sudah-sudah, sekarang kita putuskan saja. Jalan mana yang akan kita ambil? Belok kiri menuju jalan provinsi atau ke kanan menyusuri jalan ke arah bukit? Tanya Mbak Siwi memecah perdebatanku dengan Mas Bambang. Dilihat dari jarak waktu saat berangkat sampai dapat kabar tersesat itu, tidak sampai 1 jam kan? Berarti masih dekat ini. Ya jaraknya tidak terlalu jauh. Aku yakin mereka masih di Banjarnegara. Berarti kita belok kiri saja, menyusuri jalan yang mungkin mereka lalui. Tanyaku kembali pada Mas Bambang. Tidak, kita belok kanan menuju desa atas. Kita mulai pencarian dari desa itu. Siapa tahu tanpa sengaja mereka dibelokkan ke arah situ.
Kita juga bisa tanya warga sekitar. Jika di desa atas keberadaan mereka tidak ditemukan, baru kita turun dan menyusuri jalur yang menuju ke jalan provinsi. Mas Bambang menjelaskan rencananya. Menurutmu gimana Pak Siwi? Jujur aku belum pernah jalan menuju desa atas, jadi benar-benar belum ada bayangan. Tanyaku pada Pak Siwi. Aku ikut aja Kung, yang jelas kalau jalan ke desa atas kita kudu siap-siap saja. Soalnya kita bakal melewati hutan dan jalanan yang menanjak nantinya, ucap Mbak Siwi memberikan peringatan. Mbak ojo mati-mati inilah, jangan bikin aku takut. Udah tahu aku ini anaknya cemen kalau sama hal kayak gitu. Timbal Ana memperingatkan Mbak Siwi. Santai aja An, berpikir yang lain aja, agar segalanya segera mendapatkan titik terang. Jangan mikir yang enggak-enggak lah Duk. Mbak Siwi mencoba menenangkan calon istriku. Sudah diputuskan tujuan awal kami adalah mengunjungi desa atas. Dengan asumsi desa tersebut letaknya cukup dekat, ada dugaan mereka semua dibuat tersesat oleh makhluk gaib. Setidaknya itu yang saat ini ada dalam pikiran Mas Bambang dan aku. Mobil melaju dengan tenang, jalanan benar-benar sepi saat ini. Di sepanjang jalan yang kami lalui masih kami temui rumah dengan penerangan seadanya. Namun, semakin kita terus melanjutkan perjalanan, rumah-rumah warga tidak kami temui kembali. Hanya barisan pohon dan alang-alang yang terdapat di pinggir jalan. Jalanan yang terus menanjak, beberapa kali mobil harus melakukan pengereman. Karena jalan yang terdapat banyak lubang, jalanan yang kami tuju kondisinya rusak parah. Sangat menyulitkan untuk mobil sedan tahun 90-an yang bodinya dibuat rendah dengan jalan. Keadaan jalan yang naik dan juga berbelok-belok menambah kewaspadaan kami. Semua mata fokus aku melihat sebelah kanan dan juga kiri, manakala aku bisa menemukan mereka tersesat tidak jauh dari jalan yang kami lalui. Tapi hasilnya itu benar-benar nihil. Pandanganku tertuju pada barisan pohon yang berjajar. Suasana benar-benar sepi, hanya suara mesin mobil yang sepertinya lelah saat harus melalui jalan menanjak ini. Dari kejauhan aku melihat cahaya kilat dari langit. Cuaca mendung menambah kekhawatiran dalam pikiranku. Semoga ini hanya mendung tanpa hujan. Jalan yang kini kami lewati menanjak tajam membelah bukit yang di sisi kanan dan kiri jalan tersebut berdiri kokoh pepohonan. Kondisi jalan yang rusak membuat kami harus lebih berhati-hati. Semakin lama kami berjalan, semakin dalam kami semua masuk ke dalam ketidakpastian. Keputusan saat ini hanya diambil dari rasa praduga semata. Gung, sini kamu. Ada yang mau Mbak bicarakan sebentar sini. Tiba-tiba Mbak Siwi menyuruhku untuk maju ke depan. Ada beberapa hal yang sepertinya ingin disampaikan. Wonten apa Mbak? Jawabku sambil memajukan posisi kepalaku ke depan. Aku ingatkan, nanti seumpama kamu melihat hal yang di luar nalar, atau melihat sosok yang tidak bisa dicerna pikiranmu, jangan kaget, jangan teriak, jaga sikapmu. Tetap tenang, jangan menimbulkan kegaduhan, jangan memancing perhatian mereka. Jangan buat calon istrimu itu histeris. Kuat no atimu yo le, kuat no mentalmu, paham yo, dilakoni yo. Mbak Siwi membisikkan pesan itu kepadaku. Aku tidak bisa merespon apapun selain terpaksa mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Mbak Siwi. Kini seakan semua ketidakpastian bermain bebas di pikiranku. Akan ada apa lagi ini? Mengapa Mbak Siwi memberikan peringatan semacam itu? Apa yang akan terjadi nanti? Segalanya masih misteri. Aku hanya bisa diam memegang erat tangan calon istriku di tengah lelah dan keburan peristiwa ganjil yang tiada habisnya. Jalan kembali naik, menikung ke kanan. Setelah melewati tikungan tersebut, nampak berjajar dengan gagahnya barisan pohon pinus yang tinggi menjulang. Sayup-sayup aku memandang keluar kaca. Nampak 2 titik sinar menyala merah. Kilat petir menyilaukan membuat aku menutup mata.
Saat mata kembali kubuka, hal yang selama ini belum pernah terjadi, aku saksikan dengan sangat jelas. Mereka berkumpul layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Sosok-sosok itu muncul membuat keringat dingin keluar di sekujur tubuhku. Aku mencoba untuk menahan segalanya, tidak berteriak, berusaha tenang mengendalikan keadaan sekitar. Di saat jantungku berdetak kencang, aku masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Siwi. Sepanjang jalan di tengah hutan pinus, mataku seakan terus membuka. Sekeras mungkin aku berusaha menutup mata agar aku tidak melihat sosok-sosok itu, hasilnya percuma. Di sebelah kiri aku melihat mereka bergelantungan di antara pohon, ada yang loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, ada yang tertawa cekikikan, membuat bulu kutuku berdiri tegak. Beberapa kepala dengan api menyala terbang berkejar-kejaran dengan kecepatan yang tinggi. Yang paling membuatku hampir pingsan adalah sosok perempuan yang jongkok di pinggir jalan. Rambutnya panjang, baju yang digunakan itu lusuh, posisinya persis di atas besi pembatas jalan. Pandangannya menuju ke arahku, wajahnya berputar 360 derajat, dari atas ke bawah berkali-kali. Hawa panas terasa menyelimuti tubuhku. Sial, ramai sekali di luar sana. Dalam hati aku membatin, tidak ingin terus melihat mereka. Pandanganku kualihkan ke sebelah kanan. Bukan hal yang baik yang aku dapatkan, melainkan sebaliknya. Sosok tinggi besar berdiri di samping pohon. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna hitam, tangannya memegang kepala. Saat aku melihatnya, sontak mataku dibuat tambah terbelalak. Kepala yang dipegang makhluk tinggi besar itu membuka matanya yang sedari tadi tertutup. Pandangannya melihat ke arah kami, lalu tersenyum dengan ujung bibir yang hampir sampai ke telinga. Mobil masih melaju tenang di antara ramainya hutan yang kami lewati. Kendaraan yang kami tumpangi ibarat mobil pawai yang berjalan di antara makhluk-makhluk tidak kasat mata yang terus bermunculan. Persis seperti pawai festival yang sering aku lihat tatkala warga kota memperingati hari raya kemerdekaan. Kum, kamu kok diam aja itu kenapa? Ada apa toh? Tanya Mas Bambang memecah suasana yang kian mencekam. Enggak apa-apa kok Mas, aku cuma kelelahan saja kok. Ya mungkin lagi banyak pikiran Mas. Jawabku senormal mungkin, menutupi apa yang saat ini membuat diriku menahan kuat-kuat rasa takut yang ada. Mbak Siwi juga diam saja Mas, saut Ana di sampingku. Yang saat aku melihatnya, sosok perempuan berbaju putih yang berada di luar jendela seperti ingin mendekat ke arahnya. Gak ada apa-apa kok, fokus ya Mas, jaga mesin jangan sampai mati, ucap Mbak Siwi dengan singkat. Jawabnya dengan tenang. Posisi mukanya terus menunduk ke bawah. Sesekali ia melihat kiri dan kanan, sepertinya apa yang aku lihat dirasakan juga oleh Mbak Siwi kala itu. Keadaan belum sepenuhnya berubah. Sepanjang jalan hutan yang kami lalui, aku terus menyaksikan mereka yang sedang melakukan aktivitas layaknya manusia pada siang hari. Seakan tidak kuat lagi menahannya, rasanya ini benar-benar kali pertama aku melihat mereka yang tidak kasat mata dengan jumlah sebanyak itu. Pocong, kuntilanak, tuyul, gendruwo, banaspati, serta beberapa makhluk yang tidak aku kenali. Dari yang utuh sampai yang tidak utuh, semua muncul saat mobil kami melintasinya. Ditambah lagi ini adalah pertama kali aku menyaksikan mereka dengan durasi yang tidak bisa dibilang singkat. Kini aku hanya bisa menundukkan wajahku dan terus berdoa agar hal buruk tidak terjadi. Sial tidak bisa dihindari, mesin mobil yang kami tumpangi mendadak mati. Kini kami benar-benar terjebak di tengah hutan, dengan aku dan Mbak Siwi yang masih terus melihat banyak sosok yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. Ya Allah, perasaan mobil baru tak servis loh, kok iso-isone mogok teriak Mas Bambang di belakang kemudi. Sabar Mas, mungkin karena jalanan yang sedari tadi menanjak mesin jadi panas, ucap Mbak Ana mencoba menjelaskan. Kung, temani aku keluar yuk, cek mesin sebentar, perintah Mas Bambang.
Enggak mas, aku nggak mau keluar, jawabku secara spontan. Kenapa Gung? Kamu takut ya? Awakmu iku loh sing ngajak budal mau. Dadi wong lanang kok wedi, cemen banget. Mas Bambang menjawab dengan nada yang tinggi. Tangannya sudah meraih tuas, kunci pintu sudah tiba-tiba dibuka. Jangan dibuka mas, jangan kamu buka pintu itu. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau sampai terbuka, perintah Mbak Siwi dengan tenang. Lah terus aku harus gimana Wi? Ini mobil dari tadi aku nyalain nggak bisa-bisa, semprol tenan. Sabar sih mas, nunggu sebentar lagi, pokoknya jangan keluar. Mbak itu ya jangan aku nakutin lah mbak, aku nggak seneng kalau suasananya seperti ini. Kalian itu kenapa sih dari tadi? Mbak, rengek Ana di sampingku. Semprul, itu sopir ngapain pakai kesasar segala sih? Sok banget tadi nggak mau diantar. Nggak jelas sopirmu itu Gung. Aku tahu mas, tapi saat ini bukan itu yang harus kita pikirkan, ucapku. Lah terus opo? Apa? Suruh nunggu sampai pagi di sini di tengah jalan. Kalau dari arah atas ada truk yang lewat gimana? Mas sabar sebentar, bentak Mbak Siwi yang membuat suasana semakin mencekam. Mbak, lah kita harus gimana mbak? Mereka bergerak ke arah kita mbak, ucapku pada Mbak Siwi. Melihat sosok yang berada di luar, beberapa seperti mulai tertarik dengan keberadaan kami, mulai berjalan perlahan ke arah kami. Aku sudah terduduk pasrah di kursiku. Pandanganku terus melihat ke arah luar. Pikiranku masih bimbang. Tindakan apa yang perlu dilakukan saat ini? Apa aku harus membuka pintu dan berlari? Atau terus pasrah di dalam mobil ini sampai mereka datang? Keduanya memiliki jawaban yang tidak baik. Aku sudah tidak bisa menahan lagi. Keadaan semakin tidak menentu, pikiran rasanya berat sekali karena harus memilih tindakan yang akan diambil. Mungkin aku harus keluar dan memeriksa mesin mobil dengan Mas Bambang. Sudahlah nekat saja, anggap mereka tidak ada, gumamku dalam hati. Sambil memegang tuas pintu, belum sempat aku membuka pintu, hawa hangat terasa di tas lempang yang sedari tadi aku pangku. Batu biru itu bereaksi kembali, sinarnya lebih terang, hangatnya seperti memberikan ketenangan. Tuas aku lepaskan tanpa berpikir, mulutku seakan bergerak sendiri mengatakan sesuatu pada Mas Bambang. Nyalakan mesinnya mas, perintahku pada Mas Bambang. Apa Gung, udah tak coba, dari tadi tidak berhasil, jawab Mas Bambang yang juga sudah bingung sedari tadi. Dak! Terdengar suara mobil dipukul dari arah belakang. Bambang, nyalakan mesin sekarang, aku teriak dengan kencang, merasa sudah tidak ada lagi waktu untuk berdebat kala itu. Dengan tergesa-gesa Mas Bambang menyalakan mesin mobil lagi. Saat itu juga mesin langsung menyala, mobil kembali melaju dengan kencang. Raung suara knalpot mobil membelah keheningan malam. Kini kami mulai meninggalkan hutan pinus itu. Dan kok iso nyala ya mobil iki? Jane ada apa toh Gung? Beda kamu itu tadi, beda kamu tadi beda, ucap Mas Bambang berkali-kali. Udah nggak tahu mas, jangan bahas di sini, fokus lihat ke depan saja, jawabku pada Mas Bambang sambil memegang tangan Ana yang mulai gemetar. Tadi ada apa Leh? Aku seperti melihat orang lain bukan kamu. Lalu batu apa yang ada di tasmu itu? Tanya Ana penasaran. Kamu tenang aja, kita baik-baik aja kok. Sudah, tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Kita fokus lanjutkan pencarian, ucapku pada Ana berusaha menenangkannya. Mobil masih berjalan normal seperti biasanya. Mas Bambang membunyikan klakson beberapa kali sebagai tanda peringatan dan juga tanda permisi. Jalanan yang kami lewati saat ini tidak terlalu lebar. Yang ditakutkan barangkali ada truk mengangkut salak yang berjalan dari arah berlawanan, tidak mengetahui posisi kami. Mobil semakin jauh meninggalkan hutan pinus, namun kengeriannya masih terbayang sampai saat ini. Kini tinggal sedikit lagi kami sampai di desa atas, tujuan pertama pada misi pencarian ini.
Tubuh terasa lemas, tenaga rasanya seperti terkuras habis. Aku menyandarkan kepalaku di kaca sebelah kiri, tanganku masih menggenggam tangan Ana. Pikiranku masih terus melayang tidak karuan, membayangkan hal yang barusan. Bisa saja terjadi pula pada rombongan pengantar calon manten. Hal-hal tidak masuk akal akan terus menghampiri. Satu demi satu datang silih berganti. Apakah setelah ini semua akan usai? Apakah setelah ini ada hal lain yang akan terjadi? Apakah semuanya akan usai dengan keadaan yang baik atau sebaliknya? Duh Gusti, aku ingin istirahat saat ini, keluhku dalam diam. Belum juga pikiran itu menghilang, tiba-tiba Mas Bambang menginjak rem sampai membuat tubuhku terpelanting dan menabrak kursi yang berada di depanku. Jancuk, apalagi sekarang? Umpatku dengan pelan. Rasanya kesabaranku ini sudah mulai habis. Ada apa Thomas? Kok sampai ngerem mendadak gitu? Tanyaku pada Mas Bambang dengan kondisi tubuh masih di bawah kursi. Gung, sini kamu harus lihat ini. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Perintah Mas Bambang memanggilku untuk melihat sesuatu. Aku segera berdiri dan melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Mas Bambang. Apa Thomas? Itu lihat jembatannya putus, Gung, ucap Mas Bambang sambil menunjuk jembatan yang putus. Jalanan terbelah, tidak ada akses lagi untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan itu, tetesan air dari langit pun turun. Kini keadaan semakin tidak berpihak pada kami. Tengah malam hujan gerimis, jembatan putus, dan adik sepupuku yang masih belum diketahui keberadaannya berada di mana. Dan cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, part selanjutnya yaitu part yang kelima, nantinya benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan. Jadi terus nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus support channel ini dengan cara like, comment, dan share ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru mampir, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Video ini akan berlanjut ke part yang selanjutnya, jadi nantikan terus ya teman-teman kelanjutan ceritanya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.